لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa lagi kita di acara talk show yang pastinya bersama Kifah Channel, yang mana kita akan membahas tentang seputar berita-berita tentang Islami dan cara mengatasi problematika umat. Tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah sistem pemerintahan khilafah memang menakjubkan. Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menyatakan kekagumannya pada kekuasaan Ottoman atau Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Menurut dia, Imperium Ottoman adalah sistem pemerintahan yang bersih dan adil sehingga dapat memakmurkan rakyatnya. Hal itu ia sampaikan dalam pidato pembukaan Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024. Untuk membahas masalah ini sudah berada bersama kita narasumber kita Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bi khair. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, bisa Ustadz paparkan sedikit tentang sistem khilafah itu Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Bertemu lagi kita ya di Kifah Talk Show ya, di Jumat ini. Tadi sudah disampaikan oleh moderator topik yang akan kita bahas ya, tentang khilafah yang menakjubkan katanya. Menakjubkan ya. Dan ini kita mengambil tadi dari dari ada pernyataan Presiden Prabowo ya, yang disampaikan di Tanwir Muhammadiyah. Kekaguman beliau tentang khilafah Ottoman ya, atau yang kita kenal dengan kekhilafahan Utsmani di Turki dulu. Jadi untuk agar kita ketahui, mungkin kita jelaskan dulu khilafah itu apa ya. Jadi sebenarnya gini, ketika Rasulullah di Mekah, ya, di Mekah itu beliau itu 12 tahunan sesudah diangkat menjadi Rasul, ya, 12 tahun sesudah diangkat menjadi Rasul beliau di Mekah. Dan itu selama beliau di Mekah itu sudah turun ayat demi ayat, ya, firman-firman Allah berturunan itu. Di situ ada perintah-perintah, ya, di situ ada perintah-perintah yang harus dikerjakan, ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan dan lain-lain, ya. Tapi kemudian Rasulullah melihat ini tidak bisa orang-orang melaksanakan ini, ya. Tidak bisa orang-orang melaksanakan ini, ya. Bagaimanapun kuatnya dia bersama para sahabat, dakwah dan segala macamnya, itu tetap musyrik Quraisy itu tetap tidak melakukan hal tersebut. Nah, sehingga kemudian kalau kita yakini ini adalah bimbingan dari Allah, ya, bimbingan dari Allah kepada Rasulullah agar kemudian Rasulullah itu mencari upaya agar semua tadi itu syariat-syariat itu, firman Allah itu bisa dilaksanakan itu dengan mengupayakan suatu kekuasaan, ya. Kekuasaan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masa itu beliau itu berkeliling ke kabilah-kabilah, ya, di sekitar Mekah untuk meminta dukungan mereka. Selain daripada mendakwahi mereka agar masuk Islam, ya, meminta dukungan kepada mereka agar mereka mendukung beliau untuk memberikan kekuasaan kepada beliau, ya, sebagai pemimpin, sehingga dengan itu beliau akan bisa menerapkan seluruh perintah-perintah dari Allah itu. Namun itu
qadarullah itu tidak bisa terjadi, ya, tidak bisa terjadi di Mekah. Sampai kemudian akhirnya nusroh atau pertolongan itu dia munculnya dari dua kabilah di Yathrib, ya, yang kita kenal sekarang dengan Madinah, yaitu dari kabilah Aus dan Khazraj, ya. Dengan dukungan mereka lah kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, dan begitu sampai di Madinah Rasulullah langsung mendirikan sebuah negara, ya, sebuah negara yang kita kenal dengan Daulah Islamiyah di Madinah, ya. Itu kemudian begitu berdiri negara itu, Rasulullah sebagai pemimpin negara, ya, pemimpin negaranya langsung diterapkan, ya. Jadi mulai dari situ setiap perintah yang datangnya dari Allah langsung diperintahkan oleh seluruh kaum muslim menerapkannya, dan juga kepada kepada yang bukan muslim, ketika mereka masih berada di dalam wilayah daulah tadi, negara tadi, mereka diminta untuk mengikuti peraturan-peraturan negara yang didasarkan pada syariat tadi. Nah, itu dia. Dan kemudian setelah Rasulullah wafat, para sahabat kemudian ijma untuk kemudian melanjutkan bentuk kenegaraan dari Rasulullah tadi, tapi dia namanya bukan Daulah Islamiyah lagi, tapi berganti menjadi Daulah Khilafah. Ya. Situlah mulainya yang kita kenal dengan Daulah Khilafah. Jadi Daulah Khilafah itu adalah bentuk pemerintahan yang mengikuti metodenya Rasulullah, cuma namanya aja yang berbeda. Sebenarnya sama aja dengan apa yang Rasulullah, ya. Yes, makanya di dalam hadisnya itu Rasulullah mengatakan itu, di dalam hadis yang menunjukkan fase kepemimpinan kaum muslim yang ada 5 fase itu. Fase pertama itu fase kenabian, fase di mana Rasulullah masih hidup. Fase keduanya Rasulullah mengatakan itu adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Khilafah yang akan mengikuti metode kenabian, ya. Dan itu disebutkan Rasulullah beliau masih hidup, kan. Jadi belum ada khilafah itu ketika Rasulullah menyampaikan itu, ya. Makanya ketika Rasulullah wafat, kemudian para sahabat berembuk. Di antara mereka tidak ada perbedaan lagi apa yang mau dikerjakan, ya. Nah, langsung mereka itu sepakat bahwa yang akan mereka tegakkan itu adalah Daulah Khilafah, ya. Dan itulah kemudian, nah itulah fasenya kemudian Daulah Khilafah itu mulai dari fase sahabat ini Khulafaur Rasyidin, ya. Baru kemudian fase Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmani. Inilah yang kemudian terakhir. Inilah yang dikomentari oleh Presiden Prabowo tadi, ya, Bani Utsmani, ya. Dan itu rentangannya itu sampai 1300 tahun, yang mulai dari Rasulullah itu, ya. Dan dalam 1300 tahun itu memang dia bukan saja oleh kaum muslim, tapi para sejarawan barat dalam buku-buku mereka yang menceritakan tentang masa-masa itu, masa kekhilafahan itu, semua itu menunjukkan kegaguman, ya, kegaguman dengan apa yang terjadi di sana, ya. Seperti J.W. Arnold itu kan menyatakan di dalam kitabnya, dalam bukunya itu disampaikannya itu belum pernah terlihat, ya, bentuk toleransi, ya, toleransi kerukunan beragama, ya, yang terjadi dimanapun selain daripada yang terjadi di masa kekhilafahan itu, ya. Dari itu, ya, betul keadilan dan segala macamnya muncul di situ semuanya, ya. Nah, itu kemudian, ya, pastilah bagi seorang seperti umpamanya Presiden Prabowo, dia pimpinan negara, ya, dia tentunya akan akan melihat secara secara naluri, secara fitrah, dia akan kagum, ya. Kalau dia pemimpin negara, dia akan kagum dengan suatu negara yang begitu bagus, ya, begitu bagus dari berbagai sisi, ya. Itulah yang dimunculkannya dalam dalam pidatonya itu, rasa kegaguman itu mungkin, ya, tentang khilafahnya itu sendiri, ya. Ustaz. Kemudian apakah khilafah itu adalah ajaran Islam, Ustaz? Ya, ya. Jadi itu, ya. Jadi ketika kita melihat apa yang dilakukan dalam Islam, apa yang dilakukan oleh manusia, kan itu ada dua, ya. Ada dua hal penyebabnya.
Pertama, dia mengikuti wahyu atau mengikuti ajaran Islam, atau dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi ini khilafah ini masuk mana ya? Masuk mana ini di antara dua ini? Apakah mengikuti Islam atau mengikuti hawa nafsu ya? Jadi kalau kita melihat dia di ini ya, kalau di sini kalau kita mau hendak mengatakan bahwa ini adalah ajaran Islam, kita tidak bisa mengatakan ini adalah ajaran Islam begitu saja. Kalau dalam Islam itu dia kalau hendak mengatakan bahwa itu adalah ajaran Islam itu harus sampaikan dengan dalil-dalil ya. Dalil-dalil yang semua dalil-dalil itu diambil dari sumber Islam ya. Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, dan kemudian ijma' sahabat dan qiyas dan ini ya. Maka kalau kita melihat dari situ ada seorang ulama ya, Mahmud Al-Khalidi ya. Di dalam disertasinya dia di perguruan tinggi Al-Azhar Mesir ya, dia mengatakan khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat yang tujuannya untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Dan itu ya, itulah dia definisi khilafah itu ya. Kemudian Syekh Abdullah bin Umar ketika dia menanggapi firman Allah firman Allah yang berbunyi fa'anihkum bainahum bima anjalallah wala tattabi' ahwa'ahum ya. Terapkanlah di antara kalian hukum-hukum yang datangnya dari Allah ya, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Nah itu dia yang disampaikan di situ. Jadi di sini Syekh Abdullah bin Umar ini mengatakan mengatakan bahwa ini maksudnya itu dia menunjukkan bahwa ini perintah kepada Nabi ke seluruh kaum muslim ya, kaum muslim untuk dalam kehidupannya itu mereka diterapkan kepada mereka Islam ya, terapkan kepada mereka Islam. Sehingga kemudian beliau mengambil kesimpulan itu di dalam bukunya itu disebutkan mengambil kesimpulan bahwa semua ayat-ayat yang banyak sekali itu dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan perintah dari Allah agar syariat Islam yang berasal dari Allah itu dijadikan sebagai aturan kehidupan ya, diterapkan ya Tuhan. Jadi semua ayat yang berbunyi demikian itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan kewajibannya mengangkat seorang khalifah. Imamah atau khalifah ya. Kenapa sampai ke situ? Karena tidak bisa kemudian itu terlaksana kalau bukan bentuk pemerintahan negara khilafah ya. Kalau umpamanya sekarang ini kan ada kalangan-kalangan yang mengatakan ya udahlah kita ini sudah khilafah negara kita gitu umpamanya. Sudah apanya ini negara kita ini ya. Tapi kita lihat apakah bisa tegak hukum-hukum Allah itu kan? Nggak bisa. Jadi tidak terpenuhi tidak terpenuhi firman-firman atau perintah Allah itu dengan bentuk negara yang ada sekarang ini. Sehingga kemudian tidak bisa tidak ya. Makanya dalam Islam ada kaidah fikih itu disebutkan itu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib ya. Apa-apa yang merupakan suatu kewajiban bagi kita, tapi kita kemudian tidak bisa melaksanakan kewajiban itu karena ada sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi bagian dari wajib. Nah, umpamanya kita mau sholat gitu kan, kita kan nggak boleh sholat itu terbuka aurat. Nah, laki-laki dan perempuan kita tak boleh. Maka di sini diperlukan ada pakaian menutup aurat. Jadi adanya pakaian untuk menutup aurat itu menjadi bagian dari wajibnya dari sholat tersebut. Ya. Karena nggak mungkin. Nggak mungkin kita sholat kalau tak ada itu kan, nggak mungkin ya. Jadi begini itu. Maka kemudian ketika ketiadaan khalifah ini tidak atau khilafah ini membuat tidak bisa diterapkan seluruh syariat Islam secara menyeluruh, maka keberadaan khilafah ini menjadi suatu kewajiban. Ya. Tidak bisa yang satu karena yang satu gitu kan. Yes, nah, jadi kewajiban dia ya. Jadi banyak lagi sebenarnya itu seperti Imam Al-Qurtubi, beliau itu melihat dari dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya ayat 30 ya. Disebut gitu wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu kan. Jadi
Ini Allah ya. Ketika kami mengatakan kepada malaikat, Allah mau mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan khalifah di bumi. Saya akan menjadikan nanti akan menciptakan atau membuat khalifah di bumi. Ya. Jadi dia Imam Al-Qurtubi, beliau ini adalah imamnya mazhab Maliki. Ya. Jadi beliau mengatakan itulah sebenarnya dalil yang paling dasar untuk kewajiban menerapkan mengangkat seorang khalifah itu. Mengangkat seorang khalifah itu. Karena walaupun di situ banyak orang yang mengatakan itu enggak demikian, itu khalifah fil ardi itu mengurus bumi, ya. Jadi kita semua itu khalifah fil ardi, ya khalifah fil ardi. Tapi kemudian gini, kalau dia mengurusi bumi itu kan dia ada ada sistem dalam cara mengurusi bumi itu, ya. Hanya kalau kita lihat dengan model sistem kapitalis sekarang itu bumi rusak, gitu kan? Dirusak di mana-mana, kacau di mana-mana gitu, sampai akhirnya terjadi pemanasan global dan macam-macam ya karena kerusakan bumi. Begitu juga marga satwanya pun terancam, manusia pun rusak, itu kan karena ada sebuah sistem yang diterapkan ya. Maka kemudian orang-orang yang menerapkan sistem itu tidak termasuk dia sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu harus bisa dia melindungi bumi ya, melindungi bumi dan semua isinya itu ya, melindungi manusia, melindungi ini semua. Makanya kemudian yang bisa melindungi itu semua adalah Islam, ya, dengan penerapan Islam. Maka firman Allah tadi itu diapakan oleh Imam Al-Qurtubi sebagai kewajiban kita untuk untuk mengangkat seorang khalifah fil ard itu ya, khalifah fil ard. Tidak kemudian semua kita khalifah fil ard gitu kan. Nah, walaupun kita khalifah fil ard, kita harus tetap mengikuti satu sistem ya, sistem untuk mengurusi bumi ini ya, bumi ini ya. Nah itu ya. Kemudian dia ada ini Imam Al-Mawardi, beliau itu dari mazhab Syafi'i ya. Di dalam kitabnya Al-Ahkamul Sultaniyah ya. Dia langsung menyebutkan itu bahwa khilafah itu dia wajib. Ya, wajib bagi seluruh kaum muslim untuk menegakkannya ya, karena tanpa itu tidak bisa diterapkan perintah-perintah ataupun aturan Allah secara menyeluruh. Dan ada ulama nasional ya, beliau ini ulama yang sudah lama ya, beliau itulah Sulaiman Al-Rasyid ya. Sulaiman Al-Rasyid ya. Jadi dalam kitabnya fikih Islam ya, fikih Islam ya kalau nggak salah saya ya, dan itu dia menyebutkan di situ, kalau tadi disebutkan kewajiban-kewajiban, wajibnya itu bagaimana? Dia mengatakan di kitabnya itu, wajibnya itu adalah fardunya itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ini jangan kita kemudian anggap enteng gitu kan. Nah, fardu kifayah gitu kan. Enggak ya. Fardu kifayah itu, selama itu dia belum bisa terlaksana, itu bentuknya fardu ain. Ya, fardu ain. Ya. Hanya saja ketika ada sebagian orang bisa menunaikannya, maka gugurlah kewajiban yang lain kan itu. Jadi selama itu belum ada, itu menjadi fardu ain. Berarti selama khilafah belum ada saat ini, menjadi fardu ain bagi kita untuk memperjuangkannya ya. Itu dia dalam dalam pandangan ininya ya, sehingga kalau kita melihat dari sana, belum lagi kalau kita melihat bahwa yang menegakkannya itu adalah para sahabat ya. Para sahabat yang kita itu semua tidak ragu lagi tentang keislaman mereka ya, dan bahkan di antara mereka sudah banyak yang kemudian di masa hidupnya mereka saja sudah dijamin Rasulullah akan menjadi penghuni surga gitu kan. Nah, dan kemudian itu mereka itu mengikuti ya, khilafah itu mengikuti metodenya Rasulullah ya. Dan itu menunjukkan bahwa khilafah itu adalah metode yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara kita itu sebagai muslim, kita wajib bagi kita menjadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan. Jadi kalau dari sini ya, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita sampaikan tentang untuk
membuktikan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Ya, tapi mungkin ini cukuplah ya, Ustaz. karena waktu kita pun sangat terbatas di sini. Ustaz. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya ya boleh sampaikan di kolom komentar nanti ya, nanti kita akan coba tanya jawab ya. Oke, itu aja. Ya, Ustaz. Kemudian apa saja keunggulan dari sistem khilafah itu, Ustaz? Ya, bagi kita, mungkin bagi kita yang Muslim, kita karena khilafah itu adalah untuk menerapkan seluruh syariat Islam, maka semestinya kita sebagai Muslim gak usah pun kita berpikir, gak usah pun kita mencari-cari, kita sudah harus yakin bahwa itu pasti ada maslahat-maslahat yang muncul dari situ ya. Seperti firman Allah gitu kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau ya, jika aja penduduk negeri beriman dan bertakwa ya. Jadi iman dan takwa itu salah satunya adalah mengikuti taat kepada seluruh syariat Islam ya. Nah, jadi ketika kita kemudian menerapkan syariat Islam itu sebagai aturan kehidupan kita, itu menunjukkan taat yang paling tinggi. Jangan separuh-separuh itu kan. Taat yang paling tinggi. Maka di situ Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka akan kami bukakan, la fatahna ya, pasti lam di depan itu dia menunjukkan kepastian ya? Bukan fatahna gitu. La fatahna. Kami pasti akan membukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi ya. Kemudian walakin kadzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi jika kalian itu mendustakan atau tidak mau mengikuti aturan Islam, yang berarti tadi itu tidak mau secara kafah beriman dan bertakwa tadi, maka kami akan memberikan ajab sebagai sebagai kebalikan dari tadi ya. Kalau kita beriman bertakwa mengikutinya semua, kita mendapat berkah. Kalau tidak, maka kita akan diberikan ajab ya. Kami beri ajab karena perbuatan mereka itu. Bima kanu yaksibun, perbuatan mereka itu. Ya. Jadi bagi kita Muslim, pasti kita sudah punya gambaran bahwa kalau kita taat dan menerapkan Islam itu, pasti dia tadi itu berkah. Jadi kalau apapun dia kebaikan-kebaikan itu yang datang kepada manusia itu dia dalam pandangan Islam itu dia karena berkah. Karena berkah Allah itu, berkah ya. Berkah itu makanya muncul kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian ketika muncul bencana dan segala macam itu, ya itu mungkin kita harus waspada, jangan-jangan itu dia ajab. Ya. Jangan-jangan itu ajab gitu kan. Nah, kita harus introspeksi diri kita ya. Dan dari sini kita melihat bahwa di dalam dalam khilafah itu salah satu faktor utamanya di situ adalah ketika Islam itu yang menjadi diterapkan, maka nanti orang-orang ya yang ada di dalam negeri ya, terutama kaum muslimnya, mereka akan dibentuk menjadi berkepribadian Islam ya. Kita tahu kalau kepribadian Islam itu dia amanah, siddiq, fatonah dan segala macamnya itu kan ya, sesuatu kebaikan ya. Jadi orang-orangnya itu orang-orang yang baik, amanah, terpercaya dan segala macam, jujur. Sehingga kemudian di masyarakat itu akan masyarakat yang jauh dari sifat-sifat buruk-buruk yang terjadi sekarang ini ya. Dan kemudian dari sisi kesejahteraan dan lain-lain ya, banyak sekali ya. Dan ini sudah banyak digambarkan dari itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo tadi, Pak Presiden tadi, itu dia melihat itu kan, dia ada keadilan di sana, ada toleransi, kerukunan dalam itu umat beragama, dan kesejahteraan yang luar biasa di situ ya. Nah, itulah dia gambaran-gambaran itu, dan itu semua sudah banyak kita dapatkan dari tulisan-tulisan, apakah itu dia penulisnya seorang Muslim maupun yang non Muslim ya. Mungkin tidak perlu kita sampaikan terlalu panjang lebar di sini bagaimana kebaikan-kebaikan itu ya. Nah, terutama kalau bagi kita umat Islam, kebaikan yang paling utama bagi kita itu ketika khilafah itu adalah menjaga khilafah itu, menjaga agama ya. Sehingga akidah kita sebagai umat Islam terjaga
ya. Kemudian keduanya dia khilafah itu mempersatukan kita umat Islam. Sehingga kemudian kalau khilafah itu ada, tidak seperti sekarang ini, ya. Kita ada saudara kita yang dijolimi di Palestina, di Myanmar, di Cina, ya, di mana lagi India dan banyak lagi yang lain itu kan. Kita tidak bisa membantu, ya, tidak bisa membantunya, ya. Seolah-olah mereka itu bukan bagian dari kita, bukan bagian dari kita. Ya. Itu karena kita tidak bersatu. Ya. Makanya dalam khilafah itu bersatu, ya. Makanya dalam rentang usia masih adanya kekhilafahan itu, kondisi-kondisi seperti itu tadi tidak pernah ada, ya, tidak pernah ada. Karena kekuatan kaum muslim luar biasa, ya. Nah, kemudian dari sisi dari sisi kemajuan pendidikan pun ya luar biasa, ya. Kita tahu di universitas pertama yang ada di dunia itu justru di masa kekhilafahan, ya. Sehingga kemudian dia para raja-raja di di Eropa di masa itu, mereka itu umumnya mengutus putra-putra mahkota mereka itu untuk setidaknya belajar setahun 2 tahun itu di perguruan tinggi di Islam itu. Makanya dia seluruh ilmu dasar dari seluruh teknologi yang berkembang sekarang itu datangnya dari Islam. Itu diakui itu, Barat mengakui itu. Ya, semuanya, ya, apakah dia ilmu kedokteran, ilmu astronomi dan ilmu matematik dan segala macamnya itu, ya. Itu apanya itu dari Islam, ya. Nah, bayangkan angka 0, ya. Angka 0 itu penemunya Islam. Angka 0 itu kan bukan angka yang sembarangan, ya. Kalau tidak ditemukan angka 0, tidak akan ditemukan dunia digital itu, tidak akan ada, ya. Karena itu sangat tergantung dengan angka 0 itu. Dan banyak lagi lah, ya, banyak lagi ilmuwan kita dan segala macamnya itu, ya. Dan toleransi semuanya. Saya kira itu di ininya, ya. Nah, kemudian ketika kita melihat kepada tadi Bapak Prabowo tadi, dia kagum gitu kan, maka semestinya kita boleh, kalau kita kagum itu tidak kita harus perhatikan yang kita kagumi itu apa gitu kan. Ya. Jadi umpamanya gini, kalau yang kita kagumi ini ternyata sebuah kewajiban, maka sikap kita umpamanya kita gini, kita melihat ada rombongan yang hendak naik haji lewat gitu kan, pakai bus gitu kan, kita melihatnya dengan rasa kagum gitu kan, kagum saya. Kita nggak boleh berhenti di situ, karena naik haji itu kewajiban. Kita harus berusaha untuk bagaimana agar bisa sebagai mereka, ya. Kita harus berusaha bisa menjadi mereka. Itulah karena yang kita kagumi itu kewajiban. Kita melihat orang sholat gitu kan, kagum. Nggak bisa kagum aja gitu kan. Karena kewajiban. Kamu juga harus sholat. Nah itu dia kalau yang kita lihat kewajiban. Tadi sudah kita sampaikan dalil-dalil bahwa khilafah itu adalah kewajiban, ya. Maka kemudian tak boleh kita hanya kagum, ya. Nah, kita harus berjuang, ya. Kita harus berjuang, berupaya agar kemudian khilafah itu bisa tegak kembali. Sehingga kegaguman kita yang dulu itu bisa kita munculkan kembali di saat ini, ya. Mungkin umpamanya seperti saya, kita kan tidak punya kekuatan apa-apa, ya. Kekuatan apa-apa, kita siapalah gitu kan, orang biasa kita mungkin ya upaya kita untuk ikut memperjuangkannya itu mungkin ya terbatas gitu kan. Tapi kalau umpamanya seperti Bapak Prabowo tadi, dia pimpinan negara, ya, dia punya kekuasaan, dia punya ini, tentu kalau beliau itu ingin ingin berupaya untuk menegakkannya, lebih ini kan, lebih punya kemampuan dari kita, ya. Makanya nanti Allah di Yaumil Mahsyar nanti kan mempertanyakan itu kan. Nah, kalau dia merasa kagum dengan khilafah itu, ya dia merasa itu sesuatu yang bagus. Waktu di dunia dulu, kenapa kekuasaan yang ada padamu itu tidak kau gunakan? Gitu. Akan ada itu kan, akan ada pertanyaan itu tentang itu nanti. Ya mudah-mudahan beliau itu bisa untuk ini, ya, untuk setidaknya berjuang setidaknya membuka jalan lah, ya, buka jalan agar khilafah itu yang dikaguminya itu bisa muncul lagi kembali, ya, di tengah-tengah kita, ya. Ya, mungkin. Ustaz. Ya, terima kasih atas pemaparannya tadi, Ustaz. Ya. Pemirsa Kipas Channel yang dirahmati Allah, sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita tadi. Pertama, khilafah adalah
ajaran Islam. Dan yang berikutnya ada khilafah terbukti mensejahterakan umat. Dan yang terakhir, sudah seharusnya dan sudah menjadi kewajiban kita untuk kembali menegakkan khilafah tersebut. Pemirsa Kipas Channel yang dirahmati Allah, dan berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Dan untuk teman-teman kita yang telah mengikuti kita dari video-video lama kita, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan video kita, semoga sama-sama kita membangun channel ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره